Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Ananda Tasya Putri Ramadan Kaseng dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dengan Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dengan NIM 2200050019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membuka wawasan dalam menyuarakan pandangan-pandangan teman-teman terhadap potensi-potensi apa saja sih yang dimiliki oleh kandidat-kandidat calon presiden. Dalam hal ini, saya menyuarakan opini saya sebagai warga sipil dan memiliki kebebasan berpendapat tanpa menyudutkan pihak manapun dan merugikan siapapun. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan memulai topik pembahasan ini yang diawali oleh kandidat pertama, yakni Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP, PhD. Beliau adalah akademisi, aktivis sosial, dan politis Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarir sebagai akademis. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, Universitas Illinois Utara, dan School of Public Policy. Beliau pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang ke-17. Masa jabatannya dimulai pada 16 Oktober 2017 dan berakhir pada 16 Oktober 2022, yang kemudian didampingi oleh Sandiaga Uno yang menjabat sejak 2017 hingga 2018, kemudian digantikan oleh Ahmad Riza Patria yang memulai masa jabatannya sejak 2020 hingga 2022. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, namun dicopot 2 tahun kemudian. Sebagai gubernur, Anies mengubah sistem sewa rumah susun, membatalkan beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP, memfokuskan pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir Jakarta, dan membangun Stadion Internasional Jakarta. Namun menurut analisis saya, dalam hal ini, hasil dari upaya-upaya yang telah beliau lakukan adalah nol alias nihil, karena upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Untuk gaya kepemimpinan dapat dilihat bahwa sejatinya Anies Baswedan ini menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana kepemimpinan berdasarkan pada bagaimana kebijakan ataupun keputusan memimpin itu dilakukan dengan persetujuan ataupun masyarakat. Anies didukung oleh kelompok-kelompok yang menentang pemerintah, kelompok-kelompok yang menekan pemerintah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah menjadi kontra bagi pendukung Anies. Salah satunya yakni menentang kerjasama bilateral antar Indonesia dan negara lain. Jadi menurut pandangan saya sebagai masyarakat biasa yang memiliki kebebasan berpendapat, Anies tidak layak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang beliau lakukan untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang maju walaupun upayanya tersebut belum maksimal. Selanjutnya kita beralih pada Letnan Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Djojo Hadikusumo. Beliau adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia yang ke-26, menjabat sejak 23 Oktober 2019. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 13 Agustus 2022.
Prabowo menerima pencalonan partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2024. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya ke Indonesia, ia menekuni dunia bisnis mengikuti jejak adiknya, Hasyim Jojo Hadikusumo, yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Selain itu, ia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Perukunan Tani Indonesia. Di bidang olahraga, Prabowo aktif di Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Sosok Prabowo dapat mempengaruhi untuk mendapatkan tujuan dari sebuah organisasi. Kepemimpinan dimiliki Prabowo Subianto yang kini menduduki posisi yang sebelumnya sangat berpengalaman menjadi seorang pemimpin dalam bidang militer, politik, dan bisnis. Prabowo memiliki gaya kepemimpinan demokratis yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Beliau sungguh jiwa kepemimpinan yang tegas, amanah, konsisten, berani, dan tanggung jawab. Namun, menurut pandangan saya, gaya pemerintah militer pun belum tentu kuat dan mampu mengatasi masalah-masalah negara ini dan tegas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di tahun-tahun sebelumnya. Juga ketakutan terbesar kami sebagai masyarakat biasa, yakni pemerintahan Soeharto akan terjadi kembali. Pada saat masa tersebut, yang terjadi yaitu kurangnya kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru. Ormas yang bersuara keras ditekan oleh petinggi-petinggi pada masa tersebut. Dan pandangan saya, Prabowo sudah terlalu tua jika harus menjabati kedudukan presiden selanjutnya. Beliau juga memiliki sikap temperamen yang susah dikendalikan. Jadi menurut saya, Prabowo pun tidak layak untuk menjabati kedudukan presiden selanjutnya karena masih banyak keraguan yang berterbangan di atas kepala. Haji Ganjar Pranowo SH MIP adalah seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada selama 2 periode, yaitu 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024, sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Pada 21 April 2023, Ganjar Pranowo ditunjuk oleh PDIP sebagai calon presiden Indonesia tahun 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan tetap fokus menyelesaikan beberapa program pada 2023, yakni pengentasan kemiskinan, indeksi Gini dan Williamson, inflasi, serta menjaga integritas. Menurutnya, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah sebenarnya sudah dilakukan secara maksimal. Ia juga mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk membuat aplikasi untuk validasi dan verifikasi data. Bukan hanya itu, Ganjar juga menekan perlunya membangun kolaborasi dengan kementerian berkait, kabupaten kota, hingga desa. Baginya, data sangat penting untuk mengambil langkah solutif. Ganjar Pranowo terbukti merupakan pemimpin yang inovatif ditandai dengan penghargaan yang diraihnya yakni Indonesia Innovative Leader pada Government Award 2019. Kemampuan Ganjar Pranowo yang sangat baik dalam memimpin salah satunya disebabkan oleh pengalaman sebelumnya.
pengalamannya menjadi anggota DPR, sehingga kemampuan Ganjar Pranowo dalam memimpin tidak lepas dari pengalaman dan juga potensi diri beliau. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Ganjar yakni karismatik, fokus pada pengikut, demokratis, komunikatif, dan inovatif. Menurut saya, Pak Ganjar lebih energik, lebih nasionalis. Indonesia membutuhkan pemimpin tanpa batas dan menurut saya Pak Ganjarlah yang paling cocok terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.